Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Ikhtisar Transaksi Pengolahan dan Perusahaan Perencanaan Sumber Daya Sistem. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Rahmadina Kurnia Safitri dengan NPM 179, lalu ada saya, Firlyanda Arvistia Karini dengan NPM 190, Tania Dwi Rahma dengan NPM 191, Farah Aprilia dengan NPM 245, dan Gadis Junita Pratiwi dengan NPM 272. Dari yang pertama ada pemrosesan transaksi untuk siklus pemrosesan data. Salah satu fungsi sistem informasi akuntansi yaitu memproses transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Dalam sistem manual, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dan ditulis di atas kertas. Sedangkan dalam basis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam berkas dan basis data. Nah, operasi ini disebut dengan siklus pemrosesan data. Siklus pemrosesan data ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, menginput data, yang kedua menyimpan data, yang ketiga memproses data, dan yang keempat mengoutput data. Yang pertama ada menginput atau memasukkan data. Langkah pertama dalam memasukkan data yaitu menangkap data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Data harus dikumpulkan berdasarkan 3 aspek dari setiap aktivitas bisnis. Yang pertama yaitu setiap kegiatan yang diminati, lalu sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, serta orang-orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas tersebut. Sebagian bisnis menggunakan kertas dokumen sumber untuk mengumpulkan data tentang aktivitas bisnis mereka, lalu mentransfer data tersebut ke dalam komputer. Nah, saat data dimasukkan menggunakan komputer, data akan memiliki nama dan format dasar yang sama dengan data yang ada pada kertas dokumen sumber. Nah, perangkat otomatisasi data sumber menangkap data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu dan tempat asalnya. Misalnya, ATM yang digunakan oleh bank. Langkah yang kedua yaitu memastikan data yang diambil akurat dan lengkap dengan cara menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen penyelesaian dan layar entry data yang dirancang dengan benar. Karena dokumen dan layar yang telah dirancang dengan baik dan benar dapat meningkatkan akurasi dan kelengkapan dengan memberikan instruksi atau petunjuk tentang data apa aja yang harus dikumpulkan. Seperti mengelompokkan bagian-bagian informasi yang terkait secara logis, lalu menggunakan kotak centang atau menu tarik turun untuk menyajikan opsi yang tersedia, serta menggunakan bayangan dan batas yang sesuai untuk memisahkan item data dengan jelas. Lalu pengguna dapat meningkatkan kontrol dengan menggunakan dokumen sumber yang telah diberi nomor sebelumnya, atau dengan meminta secara otomatis menetapkan nomor urut untuk setiap transaksi baru. Penomoran awal menyederhanakan verifikasi bahwa semua transaksi telah dicatat dan tidak ada dokumen yang salah tempat. Lalu langkah yang ketiga yaitu memastikan bahwa seluruh kebijakan perusahaan itu telah terpenuhi, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Misalnya perusahaan tidak ingin menjual barang kepada pelanggan yang belum membayar tagihannya. Nah, untuk mengatasi masalah ini dapat dicegah dengan memprogram sistem untuk memeriksa batas kredit serta riwayat pembayaran pelanggan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyimpanan data. Nah, data perusahaan merupakan salah satu sumber daya terpentingnya. Akan tetapi, keberadaan data yang relevan saja tidak menjamin bahwa data tersebut bermanfaat. Agar dapat berfungsi dengan baik, suatu organisasi harus memiliki akses yang mudah dan cepat ke datanya. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam
SIA, serta bagaimana data tersebut dapat diakses. Intinya, mereka perlu mengetahui cara mengelola data agar dapat digunakan secara maksimal oleh perusahaan. Seperti dalam buku besar. Nah, buku besar informasi akuntansi kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku besar pembantu, yang dimana buku besar umum ini berisi data tingkat ringkasan untuk setiap akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, buku besar pembantu berisi data terperinci untuk setiap akun buku besar umum dengan banyak sub-akun individual. Misalnya, buku besar umum memiliki akun piutang usaha yang meringkas jumlah total yang terutang kepada perusahaan oleh semua pelanggan. Sedangkan buku besar piutang usaha pembantu memiliki catatan terpisah untuk setiap pelanggan individualnya. Nah, akun buku besar umum yang bersesuaian dengan buku besar pembantu disebut akun pengendali. Maka, hubungan antara akun kontrol buku besar umum dan total saldo akun buku besar pembantu membantu menjaga keakuratan data IIS. Selanjutnya itu ada bagan akun. Jadi, bagan akun adalah contoh pengkodean yang bagus adalah bagan akun yang merupakan daftar nomor yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar. Nomor akun ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang tepat. Akan tetapi, data yang disimpan dalam akun ringkasan tidak dapat dengan mudah dianalisis dan dilaporkan secara lebih rinci. Akibatnya, penting bahwa bagan akun berisi rincian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Selanjutnya itu ada jurnal data. Nah, jurnal data, jadi ada jurnal. Data transaksi sering dicatat dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah yang harus didebit dan dikredit. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang terjadi atau tidak rutin, seperti pembayaran pinjaman dan penyelesaian akhir, periode, serta entry penutupan. Dan jurnal khusus itu untuk mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Lalu ada teknik kode. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik kode. Kode adalah pemberian nomor atau huruf secara sistematis pada item untuk mengklasifikasikan dan mengaturnya. Kode itu ada beberapa. Yang pertama ada dengan kode urutan dan dengan kode blok, di mana kode urutan ini adalah item diberi nomor secara berurutan untuk memperhitungkan semua item. Sedangkan kode blok adalah blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Selanjutnya itu ada kode grup yang merupakan 2 atau lebih subgrup digit yang digunakan untuk mengkodekan item. Selanjutnya ada dengan kode mnemonik, yaitu huruf dan angka disisipkan untuk mengidentifikasikan suatu item. Nah, selanjutnya itu ada jejak audit. Jejak audit adalah jalur transaksi yang dapat dilacak melalui sistem pemrosesan data dari titik asal ke keluaran akhir atau mundur dari keluaran akhir ke titik asal. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada konsep penyimpanan berbasis komputer, di mana suatu entitas adalah sesuatu yang informasinya disimpan seperti karyawan, item inventaris, dan pelanggan. Maka setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik yang menarik yang disimpan seperti tingkat gaji dan alamatnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya berikut adalah 4 jenis aktivitas pemrosesan data yang berbeda, yang biasanya disebut CRUD. Yang pertama, membuat atau creating, yaitu menambah catatan data baru ke basis data, seperti menambahkan informasi karyawan baru. Yang kedua ada membaca atau reading,
yaitu mengambil atau melihat data yang sudah ada tanpa mengubahnya, seperti melihat catatan karyawan. Lalu yang ketiga ada memperbarui atau updating, yaitu mengubah data yang sudah ada untuk memastikan informasi tetap akurat, seperti memperbarui gaji setelah promosi. Lalu yang terakhir, yang keempat, menghapus atau deleting, yaitu menghapus data yang tidak lagi diperlukan dari basis data, seperti menghapus catatan karyawan yang telah keluar. Setelah itu ada beberapa metode pemrosesan data. Yang pertama, batch processing. Pembaruan data dilakukan secara berkala, misalnya harian. Kelebihan dari metode ini adalah lebih murah dan efisien, tetapi data menjadi terkini dan akurat hanya segera setelah diproses, sehingga metode ini cocok untuk diaplikasikan yang tidak memerlukan pembaruan sering, misalnya gaji karyawan. Lalu yang kedua ada real-time processing. Pembaruan data dilakukan saat transaksi terjadi. Kelebihannya, data selalu mutakhir, meningkatkan kegunaan untuk pengambilan keputusan. Contohnya, FedEx menggunakan pemrosesan real-time untuk melacak lokasi paket secara elektronik. Lalu yang terakhir, online batch processing, yaitu kombinasi dari batch processing dan real-time processing. Data transaksi diinput dan diedit saat terjadi, kemudian diproses secara batch. Lalu langkah terakhir dalam siklus pemrosesan data adalah keluaran informasi. Ketika ditampilkan di monitor, keluaran tersebut disebut sebagai soft copy. Ketika dicetak di atas kertas, keluaran tersebut disebut sebagai hard copy. Informasi biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama, dokumen. Dokumen adalah catatan transaksi atau data lainnya. Beberapa dokumen seperti cek dan faktur dikirimkan ke pihak eksternal. Lalu yang kedua, laporan. Laporan digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan kegiatan operasional dan oleh manajer untuk membuat keputusan dan merumuskan strategi bisnis. Pengguna eksternal memerlukan laporan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan, menilai kelayakan kredit, atau mematuhi persyaratan peraturan. Beberapa laporan seperti laporan keuangan dan analisis penjualan. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada query basis data. Ini digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menangani masalah dan pertanyaan yang memerlukan tindakan atau jawaban cepat. Contohnya, Walmart memungkinkan pemasok mengakses data penjualan untuk mengoptimalkan penyediaan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Dirama dengan NPM akhir 191. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan transaksi blockchain. Evolusi pemrosesan transaksi. Transaksi bisnis telah terjadi selama ribuan tahun. Awalnya dicatat menggunakan sistem akuntansi entry tunggal. Lalu perkembangan sistem pembukaan entry ganda dengan jurnal dan buku besar berbasis kertas menandai langkah penting dalam pencatatan transaksi. Komputerisasi memungkinkan digitalisasi jurnal dan buku besar, serta pengembangan berkas transaksi dan berkas induk. Munculnya basis data menggabungkan beberapa berkas ke dalam kumpulan data terpusat, meningkatkan kontrol dan juga keamanan pastinya. Lalu perangkat lunak akuntansi telah berkembang pesat yang menghadirkan sistem cerdas dan otomatis yang menawarkan pencatatan transaksi otomatis, fungsi akuntansi sesuai permintaan, dan distribusi data otomatis. Sistem ini menggunakan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan atau AI yang kita tahu, yang dimana hal tersebut menyimpan data di awan atau di cloud dan menggunakan portal pintar untuk transfer data dan informasi. Lalu tantangan dalam transaksi yang tidak saling percaya. Ketika pihak-pihak yang bertransaksi tidak saling percaya, pihak ketiga diperlukan untuk menjamin keamanan dan juga kepercayaan antara kedua pihak yang tadi, yang tentunya pihak ketiga ini berasal yang tidak berhubungan dengan kedua pihak barusan dalam pertukaran barang dan barang berharga atau informasi juga. Lalu contohnya adalah penggunaan agen properti dan perusahaan hak milik dalam transaksi pembelian rumah.
dan tentunya menjembatani antara pembeli dan juga penjual dari rumah itu sendiri. Blockchain sebagai teknologi baru. Blockchain sendiri muncul sebagai teknologi baru yang mengubah cara transaksi keuangan dan berbagai jenis transaksi lainnya untuk dicatat, diproses, dan juga disimpan. Blockchain adalah jaringan nilai dan kepercayaan yang memungkinkan pertukaran barang berharga dengan aman dan terpercaya. Blockchain ini lebih dari sekedar basis data. Hal ini merupakan cara baru dalam memproses, menyimpan, berbagi, dan mencari informasi. Lalu kontrak pintar dalam blockchain. Blockchain memiliki kontrak pintar di dalamnya yang berisi ketentuan dan rincian yang disepakati yang dibangun dalam blockchain itu sendiri. Organisasi yang menggunakan blockchain dapat menetapkan aturan yang mengatur interaksi blockchain dengan penggunanya. Kontrak pintar ini dapat diotomatisasi dan dijalankan berdasarkan pemicu eksternal, seperti sensor di gudang yang mendeteksi pengiriman barang pesanan dan memicu pembayaran. Keuntungan blockchain dalam pemrosesan transaksi ini terdiri dari yang pertama yaitu transparansi. Semua transaksi yang dicatat dan dilihat oleh semua pengguna jaringan. Lalu ada kekekalan, transaksi yang dicatat tidak dapat diubah ataupun dihapus. Lalu ada keamanan, blockchain menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi. Lalu ada kepercayaan, blockchain ini menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga yang pastinya terpercaya. Lalu ada penghapusan verifikasi pihak ketiga, transaksi dapat dilakukan secara langsung antara dua pihak. Lalu kesimpulannya, blockchain merupakan teknologi yang menjanjikan dalam mengubah cara kita memproses dan juga menyimpan transaksi. Keuntungan yang diberikan oleh blockchain juga signifikan seperti adanya transparansi dalam menjaga informasi, lalu yang tadi juga ada kepercayaan, lalu ada keamanan yang dimana blockchain ini juga menggunakan teknologi yang maju dalam informasi dan juga sistemnya yang menggunakan kriptografi, lalu juga ada kekekalan dan membuatnya semakin menarik bagi berbagai industri, khususnya yaitu orang-orang yang memang sudah expert dalam bidang sistem informasi akuntansi dan juga ingin menjaga keamanan antara dua transaksi jual beli yang dilakukan olehnya. Lalu ada, meskipun masih dalam tahap pengembangan, blockchain ini juga memiliki potensi sendiri untuk merevolusi cara kita berbisnis di masa depan nanti. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan membahas pembahasan yang terakhir mengenai sistem informasi akuntansi dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Secara tradisional, sistem informasi akuntansi berfokus pada data keuangan dan transaksi akuntansi, tetapi mengabaikan informasi non-finansial yang penting. Hal ini menyebabkan banyak sekali organisasi mengembangkan sistem informasi tambahan yang menimbulkan banyak masalah redundasi dan kesulitan integrasi data. Nah, sistem ERP sendiri mengatasi masalah ini dengan menginterpretasikan semua aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi secara tradisional. Sistem ERP sendiri mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan para manajer dan pihak eksternal untuk menilai sebuah perusahaan. Nah, apa saja keuntungan dan kelemahan sistem ERP? Yang pertama, kita akan membahas keuntungan. Yang pertama, keuntungannya yaitu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalisasi proses bisnis, lalu menyediakan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk pengambilan keputusan, lalu mengurangi resiko kesalahan manusia dan kecurangan. Yang keempat, menyederhanakan proses auditing, lalu memungkinkan integrasi antar berbagai fungsi bisnis. Lalu kelemahannya sendiri yakni implementasi kompleks dan memerlukan banyak waktu serta biaya yang cukup banyak. Lalu memerlukan pelatihan karyawan yang intensif yang dimana pasti mengeluarkan banyak biaya juga. Lalu yang ketiga, tergantung pada keandalan infrastruktur teknologi informasi. Lalu kesulitan dalam menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, resiko kegagalan implementasi yang mengganggu operasional organisasi. Lalu apa saja modul dalam sistem ERP? Yang pertama adalah keuangan yang mencakup buku besar dan sistem pelaporan, lalu sumber daya manusia atau kita yang bekerja, lalu manufaktur atau
gudang. Lalu yang keempat adalah manajemen proyek. Nah, kesimpulan dari sistem ERP sendiri, yakni sistem ERP menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh sistem informasi tradisional. Namun, implementasi sistem ERP sendiri memerlukan perencanaan dan manajemen yang matang sehingga dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaatnya.